Dalam menjalani hidup ini, semua manusia pasti ingin menggapai kesuksesan. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naluri yang menjadikannya gemar memperoleh manfaat dan menghindari mudarat. Beribadah dan melaksanakan tugas sebagai khalifah adalah tujuan penciptaan manusia. Sedangkan ibadah tidak dapat terlaksana dengan baik bila kebutuhan manusia tidak tercukupi. Olehnya itu, pemenuhan kebutuhan duniawi merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan dunia untuk mencapai sukses itu dapat dijalankan bersamaan dengan menggapai kesuksesan akhirat. Kesuksesan hidup tidak hanya diukur oleh capaian duniawi semata, seperti berderetnya gelar akademik, menterengnya karir atau melimpahnya penghasilan. Kesuksesan sejati diraih jika seluruh capaian itu memberi manfaat bagi orang lain, sehingga mengalirkan pahala jariah dan kelak saat menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting dipahami agar umur yang Allah berikan kepada manusia tidak sia-sia, tetapi justru memberikan banyak kebermanfaatan bagi diri sendiri dan sesama. Dalam menjalani hidup, manusia harus menjadikan Allah sebagai tujuan dengan senantiasa mengharap ridhonya dan menjadikan surga sebagai cita-cita. Demikian juga hendaknya memandang kesuksesan untuk memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Tentu kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang disukainya. Beberapa uraian tentang macam sifat atau perilaku yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Al-Muhsinin. Kata Al-Muhsinin adalah bentuk jamak dari kata muhsin yang terambil dari kata asana, ihsana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan makna ihsan. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan bila itu tidak tercapai maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Dengan demikian, perintah ihsan bermakna perintah melakukan segala aktivitas positif seakan-akan Anda melihat Allah, atau paling tidak selalu merasa dilihat dan diawasinya. Al-Muttaqin, takwa, dapat diartikan sebagai perbuatan menghindari ancaman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa selalu menuntun seseorang untuk senantiasa berhati-hati dalam berperilaku. Menjelaskan bahwa terkait dengan ketakwaan, Allah memberikan dua macam perintah yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu perintah ta'wini dan perintah ta'lifi. Perintah ta'wini yakni perintah Allah terhadap objek agar menjadi sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Ia biasa digambarkan oleh firman-Nya dengan kun fayakun. Hal ini tercantum dalam beberapa dalil dalam Al-Quran, antara lain Qudsi Surah, Fusilat, dan Al-Anbiya. Kedua dalil tersebut menunjukkan betapa kuasa Allah atas apapun yang Ia kehendaki akan terjadi dengan segera. Kedua perintah taklifi, yaitu perintah Allah terhadap makhluk yang dibebani tugas keagamaan, manusia dewasa dan jin, untuk melakukan hal-hal tertentu. Hal ini dapat berupa ibadah murni seperti salat, puasa, maupun aktivitas lainnya yang berbentuk ibadah murni seperti bekerja untuk mencari nafkah, menikah, dan lain-lain. Dalam konteks berinteraksi dengan sesama manusia, terdapat sebuah pepatah terkenal, yaitu sebanyak Anda menerima, sebanyak itu pula hendaknya Anda memberi. Namun demikian, Allah tidak menuntut hal tersebut. Allah Sang Maha Pemurah menurunkan firman-Nya dalam At-Taghabun 16 yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Jika kita hendak membicarakan prioritas dalam konteks ketakwaan, dapat diasumsikan dengan ilustrasi. Prioritas ketakwaan bagi penguasa adalah berlaku adil. Bagi penguasa adalah jujur. Bagi guru atau dosen adalah ketulusan mengajar dan meneliti. Bagi si kaya adalah ketulusan bersedekah dan membantu. Bagi si miskin adalah kesungguhan bekerja dan menghindari minta-minta. Mereka yang bertakwa itulah yang memperoleh janjinya dalam Qudsi surah At-Talaq 2-3 yang menjelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki dan jalan keluar atas setiap permasalahan bagi hambanya yang bertakwa dan tawakal kepadanya. Al-Muqsitin adalah bentuk jamak dari kata muqsit yang diambil dari kata awasata yang biasa dipersamakan maknanya dengan berlaku adil. Menariknya tidak ditemukan bunyi pernyataan Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dengan kata adil, tetapi ditemukan perintah menegakkan Al-Qids, yaitu dalam beberapa firman-Nya dalam surah Al-Maidah, An-Nisa, dan Al-Hujurat. Al-Mutatahhirin dapat diartikan sebagai kesucian dan terhindarkan dari kotoran. Salah satu pernyataan Al-Quran bahwa Allah menyukai Al-Mutatahhirin ditemukan dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang larangan seorang suami mencampuri istrinya yang sedang haid. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. At-Tawabin berarti kembali ke posisi semula. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, akan tetapi seiring berjalannya waktu, setan akan terus berusaha merayu manusia. Oleh sebab itu, hendaknya manusia yang berdosa segera bertaubat agar kembali suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun sangat menyukai hambanya yang bertaubat atas kesalahan-kesalahannya dan tidak mempersulit. Dalil yang menjelaskan tentang At-Tawabin tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya surah Al-Baqarah, An-Nisa, dan An-Nisa ayat 31 dan 17. As-sabirin berarti sabar. Seorang yang sabar akan menahan diri dan untuk itu memerlukan kekukuhan jiwa dan mental baja agar dapat mencapai ketinggian yang diharapkannya. Juga berpendapat bahwa sabar berusaha keras untuk mencapai tujuan, menahan diri dari rasa malas dan lelah. Bahkan firman Allah dalam Al-Quran yang berisi perintah kepada manusia untuk bersabar. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, 2 kali Al-Quran berpesan agar menjadikan salat, permohonan kepada Allah, dan sabar sebagai sarana untuk memperoleh segala yang dikehendaki. Sabar selalu pahit awalnya, tapi manis akhirnya. Dengan kesabaran dan ketakwaan akan turun bantuan ilahi guna menghadapi segala macam tantangan. Allah memerintahkan sabar dalam menghadapi yang tidak disenangi maupun yang disenangi. Al-Mutawakkilin diartikan mewakilkan. Perintah tawakal kepada Allah dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 11 kali. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aktivitas kehidupan kita, seorang muslim dituntut untuk berusaha sambil berdoa, dan setelah itu ia dituntut untuk berserah diri kepada Allah. Ketika manusia telah berusaha keras kemudian menyerahkan semuanya pada Allah, manusia harus yakin bahwa apapun ketetapan Allah merupakan pilihan terbaik untuknya. Dalam berusaha dan berserah, tentu manusia tidak boleh hanya duduk diam menunggu jawaban ataupun keajaiban. Manusia perlu terus berdoa mendekatkan diri agar benar-benar diberikan yang baik menurut sesuai keinginan dan baik menurut Allah. Kerjasama dan network. Dalam surah As-Safa ayat 4 Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berpegang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ayat ini menunjukkan perlunya kebersamaan, network, dan koordinasi. Ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan dalam segala aktivitas positif, baik dalam melaksanakan ibadah ritual maupun dalam melaksanakan aneka aktivitas. Itu sebabnya salat berjamaah lebih diutamakan daripada salat sendirian.
Di sisi lain, kebersamaan itu tidak harus menjadikan semua pihak melakukan satu pekerjaan yang sama, melainkan perlu pembagian kerja yang diatur dalam satu network yang baik. Akhlak mulia. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dinyatakan bahwa ada 4 sifat khusus yang disebut oleh surah Al-Maidah ayat 54 yang menjadi sebab tercurahnya cinta Allah kepada manusia, yaitu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, mulia, memiliki harga diri dan bersikap tegas terhadap yang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan pencela. Al-Ittiba memberi gambaran yang sangat umum menyangkut siapa atau perbuatan apa yang paling disukai Allah, yakni perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Al-Ittiba berarti meneladani, mengikuti secara sungguh-sungguh. Cinta Allah yang luar biasa akan diraih oleh mereka yang bersungguh-sungguh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Al-Ittiba yang dimaksud ini dijelaskan oleh sabda Rasul yang berbunyi, yakni atas dasar kebajikan, takwa, dan rendah hati. Jadi kesimpulannya adalah kunci sukses adalah iman. Iman adalah fondasi dalam beramal soleh, sebab Allah hanya akan menerima amal soleh makhluk yang beriman kepadanya. Kemampuan beramal soleh inilah yang dapat dikatakan sebagai kesuksesan dunia dan akhirat. Hadis Rasulullah yang banyak dikenal umat muslim, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, merupakan landasan pokok bagi manusia untuk menyikapi kesuksesan yang telah dimiliki. Sejatinya, semakin tinggi kesuksesan yang diraih, semakin besar pula tanggung jawab dan kebermanfaatan yang dilakukan. Semakin tinggi gelar pendidikan dan ilmu yang diperoleh, semakin besar amanah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Semakin banyak kekayaan yang didapat, semakin banyak zakat, mal, dan sedekah yang harus dikeluarkan untuk orang lain. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab dan amanah untuk membantu dan menyejahterakan rakyatnya.